Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Allah yang kami kenal dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami. Semuanya sudah Kau lakukan, segala-galanya Tuhan. Tidak ada yang lalai. Kau perbuat segala-galanya supaya kami setia sampai garis akhir. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami meresponi karya-Mu yang agung ini, supaya kami, bagian kami kerjakan. Yaitu terlatih kami untuk sangkal diri pikul salib, supaya Kau dapatkan kami taat setia sampai garis akhir. Roh Kudus, berotoritaslah, lembutkan hati kami, sehingga setiap kami siap dilawati firman Tuhan yang mengubahkan kami. Kami memohon semua ini dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan penebus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, 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 amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat sekalian, tetap saya tekankan, saya membutuhkan konsentrasi sedikit ekstra dari biasanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Tolong jangan ada kegiatan lain selain memperhatikan firman Tuhan. Malah saran saya setiap kali Bapak Ibu jemaat sekalian beribadah, bawa Alkitab, bawa buku catatan, bawa alat tulis. Karena sulit sekali kita mengikut Yesus dengan benar kalau kita tidak mental seorang murid. Sadar dan siumanlah kita. Kita punya mental gampang lupa. Kalau Anda nggak catat, Anda bisa puas sebentar mendengarkan firman, pulang lupa. Saya ulangi, untuk pertemuan ibadah-ibadah berikutnya, bawa Alkitab. Ulangi apa? Bawa buku catatan. Ulangi apa? Bawa alat tulis. Ulangi apa? Ini penting. Ini penting. Sehingga sikap hati kita benar-benar sangat respect dengan firman Tuhan, sangat menghormati Tuhan dengan benar. Tema kita hari ini, kemerdekaan sejati. Ulangi apa temanya? Ulangi apa temanya? Ya. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan catatan. Perhatikan baik-baik yang kita baca, bukan saja ayat demi ayat, bukan saja kalimat demi kalimat, juga kata demi kata. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Adapun ayat terakhir ayat 36 kita baca sama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Saya mulai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lanjut. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Kita sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun. Kenapa Tuhan Yesus ngomong gitu? Karena mayoritas orang percaya nggak benar-benar merdeka. Dan sedihnya, tidak sedikit pendeta, hamba Tuhan, dosen teologi, pengkhotbah nggak benar-benar merdeka. Pertama, karena nggak mengerti kebenaran. Banyak orang seolah-olah mengerti kebenaran, sebenarnya nggak ngerti kebenaran. Makanya penting sekali Bapak Ibu, kita membahas kebenaran ini dengan pelan, pasti, dan kita pulang ada keputusan yang baru untuk mengikuti Yesus dengan benar. Jangan ikuti Yesus menurut pikiran kita. Jangan ikuti Yesus menurut orang lain. Tetapi ikutlah Yesus menurut Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Karena mayoritas orang percaya mengikuti Yesus menurut pikiran dia atau kata orang. Sedih rasanya. Catat baik-baik. Kita mulai kupas kebenaran ini, jangan lepas dari konteks. Karena banyak orang mengupas firman Tuhan menurut pendapatnya sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Akhirnya pikiran kita yang kita sampaikan dengan menggunakan firman Tuhan, itu bahaya. Dan banyak orang khotbah seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan kita lakukan dengan segala harga yang harus dibayar, dengan proses tidak mudahnya menjadi pelaku firman. Tetap kita lakukan, baru bisa kita khotbahkan. Jangan pernah khotbahkan yang tidak kita lakukan. Akhirnya nggak ngerti kita kebenaran. Konteksnya tampilkan ayat 30, operator. Konteksnya setelah Yesus mengatakan semuanya itu konteksnya. Apa yang dia katakan? Perikop sebelumnya yang paling dekat apa? Yesus adalah terang dunia. Perikop sebelum yang kita baca, Yesus bukan dari dunia ini. Maka apa respon pendengarnya Bapak Ibu? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, berikutnya apa? Masih ayat 30 apa? Banyak orang percaya kepadanya. Tolong perhatikan, konsentrasi. Banyak orang percaya kepadanya. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian. Banyak orang percaya kepadanya. Artinya semuanya pendengarnya percaya atau sebagian besar percaya? Semua atau sebagian besar? Sebagian besar. Artinya yang mendengarkan khotbah Yesus, yang mendengarkan ajaran Yesus, masih ada memilih tidak percaya. Kalau saya khotbah, nggak terlalu sedih saya kalau ada di antara Anda tetap nggak mau percaya. Artinya percaya nggak percaya tetap bukan salahnya Tuhan. Sepanjang khotbah kita benar, kalau Anda tetap nggak percaya, itu pilihan saudara. Makanya perhatikan baik-baik. Setiap mendengarkan firman Tuhan, fokus kita bukan supaya sakit sembuh. Catat baik-baik. Setiap kita dengar firman Tuhan, fokus kita bukan supaya sakit sembuh. Akhirnya banyak orang Kristen gak ngerti kebenaran. Tampilkan operator 2 Timotius 3 ayat 16. Setiap kita dengar firman Tuhan harus ini sikapnya.
segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini Alkitab ini, memang bermanfaat untuk apa? Pertama, mengajar. Setiap Anda duduk ibadah, langsung berdoa, Tuhan tolong ajar saya. Tolong ajar saya. Ini fungsi firman Tuhan bagi orang percaya. Soal sakitmu sembuh nggak sembuh bukan masalah utama. Yang kedua, apa manfaat firman Tuhan? Untuk menyatakan kesalahan. Setiap Anda duduk ibadah, bilang sama Tuhan, ajar saya dan bongkarlah kesalahan saya. Tunjukkan dosa saya. Bongkar kemunafikan saya. Supaya terjadi ibadah yang sejati, pulang ada perubahan. Pulang sangat beda dengan tiba. Karena firman Tuhan bermanfaat berikutnya untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Anda sedang menghina Tuhan kalau dengar firman Tuhan supaya pulih ekonomi, mendengarkan firman Tuhan supaya sakit sembuh, tetapi tidak diperbaiki kelakuan Anda. Anda sedang menghina firman Tuhan. Catat, catat, dan catat. Ini penting sekali, karena banyak sekali orang ke gereja menghina firman Tuhan. Sakit sembuh, yang gak punya mobil dapat mobil, yang gak punya anak dapat anak. Tetapi bohongnya gak berubah. Sombongnya gak berubah. Pelitnya aujubillah bin jalik tetap gak berubah. Membencinya gak berubah. Akhirnya banyak orang Kristen, ada orang sakit lumpuh, didoakan berjalan. Tetapi jujurnya tetap lumpuh, bohongnya tetap jalan. Sakit sembuh tanpa perubahan kelakuan tetap ke neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah ke sana. Iya, 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh, 9 masuk neraka. Ini penting sekali. Banyak orang mata jasmaninya celik melihat, tetapi tetap dia buta dengan kekudusan, buta dengan kerendahan hati, tetap melek dia dalam kesombongan. Ini repot. Akhirnya gereja-gereja agen hal-hal lahiriah, bukan agen hal-hal rohani. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena firman Tuhan itu terutama menyatakan kesalahan supaya diperbaiki kelakuan kita. Maka orang Kristen yang benar pasti hidupnya makin benar, makin benar, makin benar, makin benar. Terserah sembuh atau enggak sembuh, makin benar. Makanya penutup fungsi firman Tuhan itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya lebih suka jadi suami yang benar daripada khotbah yang benar. Catat dong baik-baik. Khotbah yang benar bisa dipelajari. Khotbah yang benar bisa bobotnya hanya keterampilan. Nggak ada kaitan dengan kelakuan. Tapi menjadi suami yang benar itu pasti menyangkut kelakuan dan kehidupan. Banyak kami pendeta merasa rohani, khotbahnya bagus, tapi rumah tangganya tetap nggak bagus. Rusak, rusak, dan rusak. Banyak orang khotbah gemetar-gemetar, khotbahnya bagus. Banyak orang menyembah terharu-terharu, menyanyi dengan gemetar-gemetar, penyembahnya bagus. Tetapi kehidupannya jalan raya nggak pernah bagus. Itu yang selalu nggak bosan-bosan saya katakan. Banyak worship leader, singers, bahkan pengkhotbah bawa motor tetap bisa lawan arah. Khotbahnya gemetar-gemetar, penyembahannya gemetar-gemetar. Tapi dia naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ayo dong, jangan ada dusta di antara kita. Karena kita banyak munafik, jangan lupa. Udah munafik, suka kesalahan, gak suka kebenaran,
tetapi suka kesembuhan, makin rusaklah kekristenan itu. Suka kesalahan, nggak suka kebenaran, makin suka dipulihkan ekonomi, makin rusaklah kekristenan itu. Akhirnya banyak sekali orang Kristen, bahkan kami hamba Tuhan pun banyak jadi batu sandungan. Karena fokusnya bukan puncak mujizat, yaitu hidup dalam kebenaran. Kembali kita Yohanes 8 ayat 30. Perhatikan Bapak Ibu, anak-anak muda sekalian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ulangi lagi apa yang terjadi? Banyak orang percaya kepadanya. Jawab Bapak Ibu, orang percaya kepada Yesus. Saya ulangi, orang percaya kepada Yesus berarti sudah merdeka atau belum? Yang percaya, bukan gak percaya. Yang percaya kepada Yesus sudah merdeka atau belum? Jawab dong. Sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Karena banyak orang bertobat lahir baru, nggak diarahkan makna-makna kemerdekaan yang sejati. Akhirnya habis waktu, habis perhatian untuk hal-hal yang akhirnya sia-sia. Bertobat lahir baru bukan hal bisa khotbah, bukan itu. Jangan begitu, fokusnya bukan itu. Bertobat lahir baru akhirnya bisa bahasa roh, bukan itu, bukan. Karena bukan itu ciri utama kekristenan. Bertobat lahir baru, maka dengar baik-baik, kita sudah merdeka secara de jure, secara hukum. Tapi belum merdeka secara de facto. Kemerdekaan secara de facto, kenyataan, harus dikerjakan terus menerus. Sampai nyanyian tadi katakan, kau dapatkan aku setia sampai mati, setia sampai garis akhir. Itu menunjukkan orang benar-benar merdeka. Khotbah bagus belum tentu orang itu merdeka. Penyembahan bagus, bahasa roh bagus, nubuat bagus, banyak mujizat, itu bukan ukuran orang merdeka. Catat penting baik-baik, itu bukan ukuran orang merdeka. Tapi tetap menjadi pelaku firman Tuhan sekalipun, walaupun apapun yang terjadi, tetap taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itu artinya merdeka. Bapak Ibu, bulan ini Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang keberapa? 78. Jawab, sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum, gitu dong. Supaya Anda maknai arti merdeka yang sebenarnya. Yuk kita pelajaran sejarah sebentar. Mungkin bapak-bapak udah lupa. Apalagi kalau pelajaran SMP SMA-nya sejarahnya nilainya 4. Makin lupa tuh. Anak-anak muda dengar baik-baik. Perhatikan. Satu bangsa sangat amat melarat kalau dijajah Portugis. Mana saja negara kalau dijajah Portugis sangat amat melarat. Contoh, negara tetangga Timor Leste sangat sulit bangkit. Agak mendingan tapi tetap melarat kalau dijajah Jepang. Agak lebih baik walaupun tetap susah kalau dijajah Belanda. Halo, paling enak kalau dijajah oleh Inggris. Negara yang dijajah Inggris jauh lebih maju daripada negara yang dijajah Belanda. Bapak Ibu yang umurnya 60 tahun ke atas masih ingat nggak? Tahun 60-an sampai 70-an, masih 7 bulan awal lah. Orang Malaysia bangga sekali anaknya kuliah di UI, di ITB, di UGM. Bangga sekali. Orang Malaysia, bahkan Singapura, bangga berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Karena saat tahun 60-an itu termasuk rumah sakit terbaik di Asia Tenggara.
Sekarang terbalik. Orang Indonesia bangga anaknya kuliah di Malaysia dan Singapura. Turut berduka cita. Orang Indonesia bangga berobat ke Pineng, ke Malaka, ke KL, ke Singapura. Kenapa? Negara Malaysia walaupun lebih muda dari Indonesia, dia merdeka setelah 12 tahun Indonesia merdeka. Karena Malaysia mereka tahun 57. Bahkan Singapura jauh lebih muda karena dia merdeka 9 Agustus 1965. Tetapi karena mereka jajahan Inggris lebih konstruktif mengisi kemerdekaan, jadi mereka lebih maju dari Indonesia. Tapi puji Tuhan, Tuhan karuniakan Presiden Jokowi kepada bangsa Indonesia. Mulai signifikan Indonesia mengerjakan kemerdekaan. Sampai Perdana Menteri yang senior di Malaysia, Mahathir Mohamad berkata, Malaysia sudah ketinggalan dengan Indonesia karena Jokowi. Tepuk tangan dong. Makanya tahun berikutnya doakan presiden berikutnya supaya Tuhan karuniakan presiden yang mentalnya kayak Jokowi. Minimal, bila perlu lebih baik lagi. Pertanyaan, sangat amat melarat kalau dijajah oleh bangsa apa tadi? Portugis. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, jauh lebih melarat sangat kalau dijajah oleh siapa? Kalau dijajah oleh bangsa sendiri. Itulah Indonesia. Yes. Makanya Jokowi mengingatkan kita, jangan mau dijajah oleh bangsa sendiri. Apa itu? Pertama, malasnya auzubillah bin jalik, sangat malas. Karena saking enaknya orang bilang tanah kita tongkat kayu dilempar jadi. Iya, ambil batang singkong lempar ke tanah kosong bisa numbuh. Saking enaknya malas. Jawab, ada nggak orang Kristen bertobat lahir baru masih malas? Ada nggak? Ada. Saya tahu orangnya ada di sini. Saya tahu. Mau kasih tahu? Lagi ngelihat saya orangnya. Jangan ada dusta di antara kita. Jujurlah Bapak Ibu. Jujurlah Bapak Ibu. Orang Islam sembahyang subuh. Orang Kristen ngorok semuanya. Ngorok tuh. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Sorry. Nyambung gak sih? Nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud, ya nyambung lah. Gak mungkin gak nyambung. Malah sempat lagi mimpi makan capcay orang Kristen ini. Bangun kesiangan, pemalas. Bangun kesiangan, gak baca Alkitab. Tapi nyanyinya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Langsung malaikat kasih back sound. Apa back soundnya? Bohong. Yang malas baca Alkitab lihat saya. Bertobat Anda. Karena bertobat lahir baru itu bukan finish. Itu starting point untuk mengisi kemerdekaan. Dengan istilah kerjakan keselamatanmu. Salah satu, malas. Tahu nggak? Kembar siamnya malas. Mal yang lain. Malas pasti maling. Malas maling. Ya. Kalau anak saya malas belajar, saya bilang, kau nanti ujian pasti nyontek. Nyontek itu anak-anak muda. Nyontek itu embrio maling. Jangan pura-pura nggak nyambung. Rusak orang Kristen kalau pemalas. Sampai Tuhan bicara kepada Amsal Salomo. Bilang kepada orang Israel. Pemalas itu teman si perusak. Pemalas itu teman si perusak. Siapa perusak? Iblis. Teman si perusak, pemalas itu teman iblis.
Catat dong baik. Bapak Ibu, kalau Anda malas baca Alkitab, Tuhan sedih banget. Karena Anda teman kerja si perusak. Tetapi kalau sudah dengar khotbah ini, besok masih malas juga, itu bahasa Jermannya dablek, maka rusak. Ayo dong, nggak apa-apa. Habis khotbah ini saya nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Yang penting diperbaiki kelakuan dan dididik kita dalam kebenaran. Sakitmu sembuh nggak penting. Ini masalah yang serius. Malas, maling. Saya pernah khotbah di DPR. Saya tanya sama mereka, bapak-bapak yang terhormat, apa tulisan uang dolar Amerika? Ada yang tahu nggak uang dolar Amerika tulisannya apa? In God we trust. Hafal kan? In God we trust. Bagus kan? Saat itu saya tanya, apa tulisan di rupiah? Nggak tahu mereka. Apa ya? Loh, saya tanya, kalian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau Amerika? Kok dolar hafal, rupiah nggak hafal? Ada apa ini? Anda tahu apa tulisan waktu itu? Tulisannya apa? Barang siapa memalsukan duit ini, dia akan di... Itu kalimat nubuat. Karena maling. Kalau malas maling. Bapak Ibu, dengar dong baik-baik. Buka telinga Anda. Orang Kristen banyak maling. Mengapa kau nggak memberikan perpuluhan? Hai orang jahat, bukankah kau merampok Allah? Itu duit Tuhan. Banyak orang Kristen sulit sekali memberikan perpuluhan. Malah ada pendeta bilang, gak perlu memberikan perpuluhan. Ada apa Kristen ini? Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa Anda. Maling. Akibatnya apa? Banyak orang Kristen mental klenik. Banyak orang Indonesia mental dukun. Padahal Pancasila dikaruniakan Allah kepada founder negara ini supaya dihayati. Poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mentalnya tetap klenik. Dulu ada menteri agama berkata dia dapat wangsit ada di Batu di Bogor, di bawahnya itu harta yang sangat besar untuk membayar lunas utang negara. Menteri agama ngomong gitu karena klenik. Kristen juga begitu. Apa itu? Mental klenik, percaya bertobat lahir baru, sukanya yang instan. Sukanya yang instan itu mental klenik. Maafkan saya. Yuk kita buka, tampilkan operator. Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Yuk kita perhatikan Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Baca, kata mana aspek keterangan waktu? Seketika. Ulangi apa? Seketika. Markus 5 ayat 29 operator. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Mana keterangan waktu? Ayo dong Bapak Ibu jemaat supaya kalian mengetahui kebenaran. Jawab. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat buta celik? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan? Hai umatku, ini mujizat terendah. Seketika, nggak repot-repot. Gereja jangan terlalu menekankan yang ini. Sekaligus jangan anti kesembuhan. Ulangi 1, 2, ya. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan terlalu suka kesembuhan. Supaya tuntas mental dukun kita ini. Tapi sayang khotbah seperti ini kurang populer. Seketika itu nggak ada nilai kekekalan Bapak Ibu.
Ada ibu-ibu datang ke saya, puji Tuhan Pak Pendeta, 5 tahun yang lalu Bapak mendoakan saya di rumah sakit Darmais. Saya sakit kanker parah, saya sudah sembuh. Saya bilang, yang benar Bu, kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Oke. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh dari kanker. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Karena sakit sembuh, nggak ada unsur kekekalannya kalau nggak bertobat. Tuh ngelawan muka Anda ini. Karena kita seringkali suka mental klenik, suka sembuh, nggak suka diproses. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jawab Bapak Ibu, Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus enggak? Yang keras. Mati lagi enggak? Ya mati lagi. Karena enggak ada unsur kekekalan di balik itu. Masalahnya bertobat enggak? Itu baru bicara kekekalan. Mau dimuridkan enggak? Itu bicara kekekalan. Laut terbelah enggak Tuhan Yesus buat? Allah tuh membuat melalui Musa laut terbelah enggak? Sekarang terbelah atau digabung? Karena nggak ada kekekalan di balik itu. Jangan anti kesembuhan, sekaligus jangan fokus kesembuhan. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Membuat seorang istri tunduk pada suami itu seketika atau tahunan. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Halo? Siumanlah kita. Dengar baik-baik, siumanlah kita. Lebih mujizat istri tunduk pada suami daripada mayat bangkit. Supaya tuntas mental dukun kita ini. Aduh sedih saya. Banyak pendeta merasa hebat ketika di rumah duka didoakan mayat bangkit. Itu gak ada hebatnya, itu seketika. Lebih kagum pendeta orang Kristen lihat mayat bangkit daripada melihat seorang istri tunduk pada suami. Karena masih mental duniawi. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Supaya kita benar-benar merdeka. Katakan amin. Tepuk tangan. Iyalah. Kita suka yang seketika. Yang proses gak suka. Mengerikan, akhirnya kita menghina salib Kristus. Karena salib Kristus bicara proses, bukan seketika. Seketika hanya jembatan, seketika hanya alat, bukan fokus. Makanya Tuhan bilang kepada orang percaya, kerjakan keselamatanmu. Karena itu proses. Barang siapa mau jadi murid Yesus, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Itu proses. Tapi orang gereja lebih kagum lumpuh berjalan daripada yang pelit jadi pemberi. Lebih kagum buta celik daripada si pembohong jadi jujur. Gak nyambung Kristen itu. Karena gak ngerti benar-benar merdeka. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu anak-anak muda. Sebelum Anda meninggal, dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Katakan amin. Ayolah. Ngapain fisik beres, lumpuh berjalan, fisik beres, buta celik, fisik beres, kanker sembuh, fisik beres, yang stroke dipulihkan. Tetapi kelakuan tidak pernah dipulihkan. Ke neraka lah kita semua ini. Ini penting. Jangan gagal fokus. Halo, perhatikan baik-baik. Orang Jepang kalau kerja nggak ngobrol, fokus. Orang Indonesia kalau kerja ngobrol. Walaupun ada yang enggak, tapi umumnya ngobrol. Saya pernah pulang pelayanan, istri saya telepon, Papa, bisa nggak mampir ke supermarket beli ini? Ada sesuatu titipan dia. Oh iya mah. Sampai supermarket saya cari titipan istri untuk dibeli, nggak ketemu di mana ya? Nggak ketemu. Saya bilang, Mbak, mana petugas saya? Mbak, nggak kelihatan mbaknya. Mbak, di pojokan 6 orang ngobrol. Mujizat nggak? Ngobrol. Saya bilang, Mbak, minta tolong. Ada apa sih Pak?
Saya mau cari ini. Ya di lorong 15 cari aja. Tetap mereka ngobrol. Halo? Gak ada konsentrasi, ngobrol. Orang Jepang kalau makan ngobrol. Orang Indonesia kalau makan gak ngobrol, fokus. Beda. Yang rakus tolong lihat saya, tersinggung, bertobat. Beda. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan. Orang Indonesia kalau makan keringetan. Sungguh-sungguh. Jangan pura-pura gak denger lah. Saya melayani di sekolah teologi. Dalam konteks tertentu, dosen yang ngajar kadang-kadang makan bersama dengan mahasiswa. Lagi kumpul begitu di meja, berdoa selesai, saya gabung ke meja lain. Tiba-tiba itu sekolah teologi udah bertobat lahir baru. Dan sekolah teologi tiba-tiba nyeletuk. Loh, itu satu meja itu 6 orang. Seharusnya ayamnya 6 potong. Kok 5? Kok 5? Ada orang belum merdeka maling. Mukanya tanpa dosa. Hebat gak? Ada orang berzina tetap merasa gak salah. Kan mengerikan. Kalau Anda berbuat dosa punya kemampuan supaya gak ketahuan. Itu kesurupan tingkat tinggi. Jangan pura-pura gak dengar. Sakit sembuh gak menyelamatkan. Meninggalkan dosa itu menyelamatkan. Akhirnya saya lihat. Ini orang yang duduk kok nasinya agak gembung ya. Saya agak bercanda. Kita tukar ya. Karena saya dosen mereka. Terus saya buka. Ayamnya di situ. Lebih cepat dari Deddy Kobuser dia. Siapa? Orang sekolah teologi. Di gereja ada acara makan-makan. Ada ibu-ibu asal acara begitu udah siap kantong plastik. Belum dimakan udah masuk tuh. Kerajinan tangan. Aduh. Belum merdeka nih orang. Ibu-ibu saya peringatkan Anda, kalau ada pesta jangan siap-siap kantong plastik lah. Kayaknya ada yang marah nih. Karena belum merdeka. Yang penting aku dapat. Lu gak dapat masa bodoh. Mementingkan diri sendiri belum merdeka. Tapi penyembahannya terharu-terharu. Bisa bahasa roh. Bisa khotbah. Tetap egosentris. Karena orang Kristen gagal fokus. Makanya Bapak Ibu. Sebelum kita bertobat kita dijajah iblis dan roh jahat. Sebelum kita bertobat, kita dijajah dosa. Setelah bertobat, tahu nggak Anda? Kita dijajah oleh diri sendiri. Makanya starting point, titik awal. Bertobat lahir baru, itu proses kita dimerdekakan. Bukan saja dosa dan roh jahat, juga dimerdekakan dari si aku. Apa itu istilahnya? Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Proses itulah yang harus dimuridkan kepada setiap orang percaya. Bukan soal sakit sembuh, bukan soal sakit sembuh, bukan soal bisa khotbah, bukan soal itu. Si aku makin berkurang. Sampai benar-benar merdeka. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Apa itu? Ketaatan sampai garis akhir. Itu merdeka. Catat baik-baik. Ketika kita bertobat lahir baru. Halo. Ketika kita bertobat lahir baru. Kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Jawab dong. Kita melayani Yesus atau Yesus melayani kita? Dengar dong baik-baik. Saya minta tolong persekutuan ini mulai hati-hati. Tadi nyanyian paling banyak apa? Yesus terus melayani kita. Tuhan menyediakan bagiku. Tuhan memberikan kemenangan. Terus Tuhan melayani kita. Kapan kita melayani Tuhan?
Makanya saya pernah memimpin seminar musik di sini. Salah satu adalah supaya Anda ngerti pilih lagu itu harus bagaimana kita melakukan sesuatu kepada Tuhan. Jangan lagi Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Makanya kurangi lagu, kurangi lagu kata ganti ketiga bagi Tuhan. Dia, tadi beberapa kali itu, dia. Kalau dia, berarti dia nggak ada di sini. Harus kata ganti kedua. Kaulah Tuhanku, kaulah Raja. Kau, kata ganti kedua harus lebih banyak. Supaya direct langsung, Tuhan ada di sini. Makanya jangan selalu menyanyi tentang Tuhan. Jangan sekedar menyanyi tentang Tuhan. Tetapi menyanyilah kepada Tuhan. Ulangi, menyanyilah direct. Artinya nyanyian kita dapat kita pertanggungjawabkan. Supaya kita umat tubusan menyenangkan Dia. Jangan lagi tanya apa yang harus diperbuat buat saya. Kau sediakan sesuatu bagiku. Kau siapkan apa yang kuinginkan. Bukan. Tetapi aku mau taat sampai mati. Itu makanya lagu terakhir itu bagus. Ini penting. Jangan berhenti belajar. Karena Tuhan bilang di kayu salib sudah selesai. Artinya apa? Sudah selesai Tuhan melayani kita. Sekarang kita melayani Dia. Dia budak untuk manusia berdosa. Saat Dia memikul dosa kita, kutuk kita di kayu salib. Setelah itu Dia harus nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan yang harus kita taati. Bukan Dia yang taat sama kita. Ini penting. Tapi jangan berhenti belajar. Terus supaya kita diperbaiki. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketaatan itu penting dalam ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 ada 4 hal. Maka katanya kepada siapa Bapak Ibu jemaat sekalian? Kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang percaya. Penekanannya bukan orang Yahudinya, tetapi yang percaya. Karena di depan Yesus saat itu dia khotbah, ada sebagian besar percaya, ada yang gak percaya. Untuk ayat 31 sampai 36 dikhususkan untuk orang percaya. Bagi orang gak percaya gak ngerti ayat ini. Maka apa kata Tuhan Yesus kepada orang percaya? Catat, ada 4. Makanya saya bilang kalau dengar firman Tuhan ada buku catatan. Ada 4. Pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kedua, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ketiga, ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Keempat, sama-sama baca apa? Dan kebenaran itu, Yesus ngomong sama orang percaya atau bukan? Kepada orang percaya. Tuhan bilang, dan kebenaran itu, kalau akan, sudah merdeka atau belum? Catat baik-baik. Maka fokus orang bertobat lahir baru dimuridkan supaya benar-benar merdeka. Bukan soal bisa khotbah, bukan. Dan jangan lupa, kebenaran itu yang bisa memerdekakan. Ulangi 1, 2, ya. Kebenaran itu yang kesembuhan gak bisa memerdekakan. Khotbah bagus gak bisa memerdekakan. Bahasa roh gak bisa memerdekakan. Banyak penjemahan baca Alkitab tiap hari itu perlu. Tetapi bukan itu yang memerdekakan. Hanya kebenaran, yaitu firman Tuhan yang diperintahkan untuk kita lakukan. Itu yang bisa memerdekakan. Maka banyak orang Kristen seolah-olah sakit sembuh, udah merdeka. Enggak, hanya kebenaran yang bisa memerdekakan. Makanya bahasa asli kata kebenaran di situ bentuk kata benda tunggal. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan. Pulih ekonomi tidak bisa memerdekakan. Kebenaran yang bisa memerdekakan. Makanya saya sedih ada orang khotbah bagus, jemaatnya puluhan ribu, banyak mujizat, tapi tetap dia punya istri simpanan, gak suka kebenaran. Makanya hati-hati. Banyak jemaat bukan ukuran rohani. Catat dong baik-baik. Banyak mujizat bukan tanda-tanda hamba Tuhan diurapi. Bukan. Hidup benar itu ukuran rohani. Hidup benar
itu ukuran tanda diurapi. Makanya Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan itu puncaknya. Jemaat 10.000, ada di Amerika jemaat 100.000 menggelapkan pajak. Akhirnya banyak gereja-gereja hanya ritual tanpa spiritual. Apa itu ritual? Bagus di khotbah, bagus di penyembahan, nggak bagus dalam kelakuan sehari-hari. Akhirnya kita rohani hanya di upacara. Makanya pemimpin pujian, pemain musik yang menari altar di tempat ini, itu bukan ukuran rohani. Kalau Anda tidak simpulkan dalam kehidupan rumah Anda anak-anak muda, apapun alasanmu jangan lawan orang tua. Kalau Anda menari di sini altar ini memuji nama Tuhan, tetapi di rumah tetap melawan orang tua, Anda sama sekali nggak rohani. Akhirnya semua upacara kita hari ini sekedar ritual tanpa spiritual. Itu yang banyak terjadi. Akhirnya orang Kristen bagus sekali ibadahnya, bagus sekali semua tarian-tariannya. Tetapi yang nipu tetap nipu, yang ngelawan orang tua tetap lawan orang tua, yang malas belajar tetap malas belajar, yang buka situs porno tetap buka situs porno. Mengerikan orang Kristen karena dia mau rohaninya hanya sebatas ritual, upacara, bukan bicara kehidupan. Ini bahaya sekali. Gak heran Tuhan berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena banyak orang bertobat lahir baru, gak dimuridkan. Akhirnya gak suka kebenaran. Pendeta pun gak suka kebenaran. Pengkhotbah pun gak suka kebenaran. Dosen teologi banyak gak suka kebenaran. Ini masalah serius. Makanya apa yang terjadi? Lihat, kita akan kupas dalam ayat 31 sampai 32. Tapi lihat ayat 33. Apa katanya itu ya? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, gak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yang ngomong ini orang percaya, sudah percaya. Tapi alasan mereka merdeka itu garisan lahiriah, keturunan Abraham. Orang Israel kan keturunan Abraham secara lahiriah, gak menyelamatkan. Abraham itu bapak orang beriman. Yang menyelamat itu kalau kita orang beriman. Iman di mana? Pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Beriman iman Abraham bukan pada janji, perintah. Saya ulangi. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Bukan di situ disebut Abraham bapak orang beriman. Ketika janji Tuhan disampaikan, langsung gak Sarah hamil? Enggak. 5 tahun kemudian? Enggak. Di tengah-tengah masa tua renta dan Sarah udah tertutup rahimnya, dapat anak. Begitu dapat anak, bukan di situ disebut dia bapak beriman. Tetapi ketika mereka menyayangi anak tunggal yang dikasih, Allah kasih perintah, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembelih dia bagiku. Beriman itu bukan bicara menerima. Beriman itu bicara ketaatan walaupun berkorban. Itu iman yang sehat. Berimanlah, mobilmu Innova jadi Alphard, itu bukan iman. Jangan sesatlah. Putuslah mental-mental klinik kita ini. Lebih cenderung beriman kalau apa? Saya beriman Tuhan, mobilku Alphard ku jual untuk mendukung pelayanan di eklesia jadi Avanza. Saya beriman. Itu baru iman. Itu baru iman. Ada unsur pengorbanan. Gak ada amin kalau khotbah begini. Melotot matanya sambil ngelawan. Kenapa diundang pendeta begini ya? Lain kali jangan undang saya. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak Anda masuk nerakanya. Berkorban itu beriman. Ulangi, apa itu beriman? Berkorban. Jawab Bapak Ibu, kalau Tuhan suruh memotong anak, Abraham itu robot atau manusia biasa? Jawab Bapak Ibu, robot atau manusia biasa? Ada konflik nggak di batin dia ketika suruh potong anak? Tapi akhirnya taat nggak dia? Taat. Kenapa disebut dia bapak? Arti bapak, biangnya.
Kenapa disebut Bapak? Karena tingkat kesulitan tentang ketaatan yang paling tinggi dialamatkan kepada dia. Kalau nanti malam Tuhan berkata, Ridwan Huta Barat, Ridwan Huta Barat, siapakah engkau? Aku Allah Abraham. Oh ya, kenapa Allah? Pulang kau ke Cirebon, besok malam ambil anakmu salah satu di antara dua. Kenapa Tuhan? Bawa ke parkiran Pondok Indah Mall, sembeli dia bagiku. Saya bilang, tidak mau. Aku Tuhan Abraham, tidak mau. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Dan Ridwan gak pernah jadi bapak orang beriman. Apa maksud saya sampaikan ini? Maksudnya, halo Bapak Ibu, perintah Tuhan kepada kita gak ada apa-apanya dibandingkan Abraham. Artinya, merdekalah kita untuk taat kepada Tuhan sampai mati. Karena ketaatan yang kita dialamatkan kepada kita, gak ada apa-apa dibandingkan Abraham. Kalau gak taat juga, memang gak ngerti Anda arti keselamatan. Ini masalahnya. Jangan angkat lahiriah. Pak Ridwan, saya master teologi, terserah. Saya doktor teologi, nggak jamin kau merdeka biarpun doktor teologi. Saya jadwal khotbahnya banyak, jadwal khotbah banyak nggak jamin merdeka. Saya penyembahan, saya bisa bahasa roh nggak jamin kemerdekaan. Jangan ada di antara kita anti bahasa roh, karena Alkitab mencatat ada bahasa roh, tapi itu bukan ukuran kemerdekaan. Ukuran kemerdekaan taat sampai mati. Tolong baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Langsung aja ayat 8 saja. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kasih tidak berkesudahan. Lanjut. Terus. Mana yang kekal? Kasih. Pengetahuan gimana? Kekal gak? Akan lenyap. Makanya saya cukup lama dosen teologi. Tapi selalu saya bilang, kita doktor teologi, master teologi, sarjana teologi, itu bukan ukuran rohani. Walaupun diperlukan, karena kita harus belajar Alkitab dengan benar. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Pengetahuan akan lenyap walaupun perlu. Apa berikutnya? Bahasa roh gimana? Berhenti. Saya sedih ada hamba Tuhan berkata, Pak Ridwan, kita di surga nanti bahasa roh. Bukan. Lain lagi tuh. Bahasa roh itu akan berhenti. Nubuat itu juga berakhir. Hanya kasih yang tidak berkesudahan. Maka merdekalah kita mengasihi Allah dengan segenap, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama yang sama dengan hal itu, yaitu taat. Buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ini dia merdeka. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, menuruti segala perintah Tuhan, itu merdeka. Ketika ada suami istri pendeta ngotot tetap cerai, saya bilang tidak bisa. Jangan cerai. Pak pendeta, istriku cerewet, tetap kasih dia. Loh kalau dia cerewet, berarti kau dipasung oleh cerewet istrimu. Maksudnya apa Pak pendeta? Tuhan yang menyuruh, hai suami kasihlah istrimu. Karena kita merdeka melakukan firman Tuhan, kita mengasihi istri kita, nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Sekalipun dia cerewet, sekalipun. Walaupun dia cerewet sampai mati, walaupun. Bapak-bapak lihat saya, merdekalah Anda mengasihi istrimu sekalipun dia bagaimanapun. Tapi jujur bapak-bapak, jangan ibu-ibu yang jawab, jangan ibu-ibu yang jawab. Nanti ketahuan akar pahitnya. Jawab bapak-bapak, jawab bapak-bapak. Mana seorang bapak lebih suka menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Bapak-bapak yang jawab. Menderita nih bapak-bapak. Mana kita lebih nikmati bapak-bapak? Teguran istri atau pujian istri orang? Turut berduka cita. Saya peringatkan Anda bapak-bapak.
Kalau Anda lebih menikmati pujian istri orang daripada teguran istri sendiri, memang Anda belum merdeka. Halo, istri orang muji kita, nggak berangkat dari mengenal kita. Ngapain kita rekam pujian istri orang? Kalau ada bilang, Pariton, kalau ada ibu-ibu, Pariton, bapak itu ke bapak sama, bu nggak usah ngomong gitu, ibu nggak kenal saya. Jadi kalau istri orang muji kita, bapak-bapak, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, supaya jangan lewat sedikit pun. Kanan lagi. Jangan bergaris sedikit pun, jangan. Kanan mental aja langsung. Kalau istri saya menegur saya, tidak ada orang sehebat istri saya dalam mengenal saya. Maka tanda-tanda merdeka lebih suka teguran istri daripada pujian istri orang. Itu tanda-tanda merdeka. Bapak-bapak, siumanlah Anda. Ibu-ibu sekarang, jangan ketawa Anda. Mana ibu-ibu lebih suka pujian suami orang atau teguran suami sendiri? Dan pura-pura rohani lah. Kristen. Kalau Anda suka pujian suami orang, nggak suka dengan teguran suami, Anda punya karunia ditipu yang tajam. Susah. Ada ibu-ibu dipuji suami orang di gereja. Dia rekam. Dia pakai referensi untuk suaminya. Papi. Loh kenapa Mi kok pulang-pulang? Tahu gak papi? Ada apa? Banyak bapak-bapak suami orang muji saya. Saya itu lemah lembut. Sambil marah. Ini kesurupan tingkat tinggi nih orang. Merekam pujian suami orang. Maafkan saya khotbah padanya. Kalau Anda rekam puji suami orang, ibu-ibu, sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Ayo dong. Yang begini yang harus dikhotbahkan. Sakitmu sembuh gak penting lah, karena itu gak menyelamatkan. Walaupun jangan ragu, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Ulangi, 1, 2, iya. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tetapi itu gak ada kaitan dengan kemerdekaan. Kecuali Anda sembuh dan bertobat. Makanya lihat ayat selanjutnya. Yohanes 8. Ayat 35. Lihat. Dari ayat 34 deh. Ayat 34. Ini ukurannya. Kata Yesus kepada mereka. Kepada mereka siapa? Orang percaya. Apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu. Ini kalimat berbobot. Catat baik-baik. Tidak semua Tuhan bicara dimulai dengan kalimat aku berkata kepadamu. Kalau Yesus bicara dimulai dengan kalimat aku berkata kepadamu, itu ada masalah prinsip. Kalau Yesus bicara mulai dengan kata aku berkata kepadamu, itu bicara nggak boleh lupa sampai mati. Makanya selalu kalau Tuhan berkata aku berkata kepadamu, diikuti dengan kata sesungguhnya. Artinya tidak relatif. Sesungguhnya artinya yang sebenarnya. Berikutnya, setiap orang. Jawab Bapak Ibu. Kalau setiap orang berarti ada pengecualian enggak? Enggak. Entah pendeta, entah ketua sinode, entah jemaatnya puluhan ribu, entah jemaat di pedalaman, jemaatnya kecil, entah dia bahasa roh, entah dia nubuat, entah dia doktor teologi. Setiap orang, gak ada pengecualian. Yang berbuat dosa adalah selesai. Jangan teruskan bohong Anda. Jangan teruskan perzinahan Anda. Jangan teruskan pelit Anda. Jangan teruskan pemalas Anda. Karena setiap orang berbuat dosa, lama-lama hamba dosa. Dikatakan kepada Tuhan kepada orang percaya, bukan gak percaya. Karena ada orang percaya, rajin ke gereja, tetap main-main dalam dosa. Sedihnya ada ketemu pendeta terkenal, jemaatnya banyak, rupanya di belakang itu tanpa tahu orang dia homoseks. Halo, khotbah bagus bukan ukuran rohani. Meninggalkan dosa dan kejahatan, hidup dalam ketaatan pelaku firman, itu ukuran rohani. Walaupun Anda bisa khotbah atau nggak bisa. Ini penting sekali.
Ukuran rohani itu, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku, pelaku firman sekalipun walaupun. Mungkin saja istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Mungkin, jangan GR dulu. Mungkin, karena itu yang saya bilang. Selalu saya bilang, istri saya itu punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Mungkin saja istri saya lebih cerewet dari Anda ibu-ibu. Tapi tidak ada kemungkinan, saya ulangi, nggak ada kemungkinan cerewet dia punya kemampuan membatalkan saya mengasihi dia. Hebat sekali cerewetmu, bisa membatalkan saya mengasihi engkau. Enggak. Lu makin cerewet, saya makin mengasihi. Saya makin mengasihi. Karena aku merdeka mengasihi engkau sekalipun walaupun. Itu Kristen merdeka. Makanya bagaimanapun istrimu, bagaimanapun suamimu, jangan cerai. Apalagi buka cabang, jangan. Gak merdeka banget Anda jadi pelaku firman Tuhan. Tergantung kelakuan. Loh gimana Pak Ridwan tunduk sama suami? Suamiku kasar. Berarti kau belum merdeka menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kau buat kebergantungan dengan kelakuan suamimu. Loh suamiku kasar. Bu, gak ada Alkitab memfasilitasinya. Hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Gak ada. Kenapa kau tambahin? Karena belum merdeka. Catat, ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Saya merdeka, Yesus Tuhan saya. Ketaatan. Penyembahan khotbah itu gak berbobot mengakui Tuhan. Hanya ketaatan. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot menyatakan kaulah segala. Hanya ketaatan. Ketaatan satu-satunya ukuran orang sedang menyembah Tuhan atau tidak. Bukan di penyembahan, bukan sikap berlutut walaupun itu perlu, tetapi bukan di situ engkau menunjukkan kau menyembah. Kau taat, itulah menyembah sebenarnya. Makanya kita gali ayat 31 sampai 32. Tetap saya rindu Anda punya konsentrasi khusus. Ayat 31 sampai 32 Yohanes 8. Pertama apa Bapak Ibu? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tahu nggak? Tuhan bilang apa? Jikalau. Apa artinya? Tetap dalam firman Tuhan itu pilihan kita, bagian kita. Makanya hati-hati nyanyian tadi. Tetapkanlah aku setia, tetapkanlah aku. Enggak, itu bagian kita. Itu bagian kita. Jikalau kamu tetap, itu pilihan. Tahu Bapak Ibu, anak-anak muda, mayoritas orang percaya memilih tidak tetap. Ngeri sekali. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, mayoritas orang Kristen, sedihnya tidak sedikit pendeta dan dosen teologi gak tetap pada firman Tuhan. Pertanyaan, apa arti tetap? Catat baik-baik. Arti tetap ada 3. Ulangi, arti tetap ada berapa? 3. Pertama apa? Dengar baik-baik. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab. Jangan pernah korbankan, tetap baca Alkitab tiap hari apapun permasalahanmu. Itu awal. Tetap baca firman. Yang kedua, apa itu tetap? Setelah membaca firman Tuhan, follow up. Renungkan firman itu siang dan malam. Itu bagian kedua tetap. Yang ketiga, sudah disiplin baca Alkitab tiap hari, militan merenungkannya siang dan malam, lakukan. Gagal ulangi. Gagal ulangi tanpa menyerah. Itu tetap. Tapi saya jelaskan kepada Anda Bapak Ibu, mengadakan penelitian tahunan, bukan seketika, tahunan. Anda tahu? Dari 1 juta orang Kristen lahir baru, sudah hebat 10% baca Alkitab tiap hari.
Dari 1 juta orang Kristen lahir baru, udah hebat 100.000 baca Alkitab tiap hari. Karena banyak orang Kristen gak dengan serius, sungguh-sungguh, cermat memuridkan mereka. 10% baca Alkitab. Tahu Anda? Dari 1 juta orang Kristen lahir baru, 100.000 baca Alkitab tiap hari. Berapa yang merenungkannya siang malam? Udah hebat 500 orang. Makin kecil, makin banyak orang percaya nggak merdeka. 1 juta 100.000 500. 1 juta 100.000 10%. 100.000 ke 500 0, berapa persen Bapak Ibu? Dari 1 juta orang lahir baru, 100.000 baca Alkitab tiap hari, 500 yang merenungkannya siang dan malam. Udah hebat 5 orang diantara mereka setia sampai mati. Ayo dong. Kalau fokus Anda berkat-berkat melimpah, hilang kemerdekaan sejati. Kalau fokus Anda sakit sembuh, hilang kemerdekaan sejati. Karena kita gagal fokus. Ini masalahnya. Seorang pendeta bagus membangun gerejanya. Bagus. Mulai besar. Asetnya gede. Akhirnya dia belum merdeka dari harta benda. Dia paksakan anaknya untuk gantikan dia supaya amankan aset. Belum merdeka dari hal uang. Banyak orang Kristen seperti itu. Padahal anaknya tidak punya karunia untuk menggembalakan. Banyak orang memulainya dengan roh, berakhir dengan daging karena nggak benar-benar merdeka. Ini penting sekali supaya Anda ngerti bahwa kita nanti akan bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan sebagai juru selamat, bukan sebagai penuh kasih, tetapi dalam penuh kasih dia jadi hakim. Dia akan jadi hakim bagi kita. Marilah kita menyikapi bertobat lahir baru dengan benar-benar merdeka. Dimulai tetap dalam firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, dan lakukan. Ulangi, 1, 2, ya. Tepuk tangan yang keras. Yes. Dan harus lebih tahan banting dari setan. Makanya ada lagu apa? Ku tak akan menyerah pada Yes. Makin gak cocok Anda dengan istri Anda, lakukan. Aku mengasihi istriku. Makin gak cocok, aku gak menyerah. Tetap itu Kristen. Makin gak cocok Anda dengan suami Anda, tetap Anda tunduk pada suami. Jangan pernah menyerah. Lebih tahan banting daripada setan. Saya gembala jemaat di Jakarta. Setengah jam sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu pokok doanya ngusir setan. Iblis roh jahat roh ke-8 tidak boleh ambil bagian dalam ibadah tempat ini. Kami ikat, kami suruh keluar. Keluar dia Bapak Ibu. Keluar dia. Jawab. Minggu depan datang lagi gak dia? Datang lagi. Makanya setiap kali ibadah kita ngusir. Iblis roh jahat keluar. Tidak boleh ambil bagian. Keluar dia. Minggu depan datang lagi gak? Datang. Lain dengan jemaat. Lihat saya. Lain dengan jemaat. Kalau saya ngomong sama jemaat, Pak, Bu, gak usah ibadah tempat ini. Keluar. Minggu depan datang lagi gak? Saya takut setan lebih cocok daripada Anda menyanyikan lagu. Ku tak akan Saya takut setan lebih cocok. Makanya apapun konflik di ibadah tempat ini tetap datang. Apapun tetap datang. Bagaimanapun ketidakcocokan Anda dengan istri Anda, tetap setia. Bagaimanapun menyebalkan suami Anda, tetap setia. Itu Kristen. Merdekalah kita menjadi pelaku firman Tuhan, sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Tepuk tangan lebih keras. Yes. Karena dengan begitu, lihat ayat 31. Dengan begitu terus menerus, dan itu tidak bisa seketika,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, berikutnya, baru kita benar-benar adalah murid Tuhan. Saya ngomong kepada mahasiswa tamat S1, S2, S3. Saya bilang, bedakan murid sekolah teologi dengan murid Tuhan. Kau di lembaga ini diajarkan untuk firman Tuhan, batasnya knowledge akademis. Harus kau follow up jadi pelaku. Dan yang paling gak efektif, dipraktekkan dalam rumah tangga. Makanya selalu saya bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat saat khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat saat saya mendoakan orang lumpuh berjalan, orang buta celik, karena itu gampang sekali seketika. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Kita harus merdeka. Kalau istri kita, bapak-bapak bilang, "Pak, aku nyesal kan sama papa." Bilang dengan merdeka, "Aku gak nyesal menikah sama mama." Merdeka. Papa jelek, bilang, "Mama cantik." Merdeka. Biarkan dia solo karir, jangan duet. Menunjukkan kita merdeka. Katakan amin. Tepuk tangan. Merdeka. Merdeka. Makanya murid Tuhan, berikutnya bagian-bagian terakhir. Apa poin ketiga? Kalau kita lakukan terus-menerus tetap dalam firman Tuhan, yang 3 poin itu, kita murid Tuhan, baru kita mengetahui kebenaran. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, mengetahui ada 2, gnosko dengan oida. Mengetahui kebenaran kalau khotbahnya bagus, itu gnosko, akademis. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan dengan segala harga dan dibayar, itu benar-benar tahu oida. Yang Tuhan kehendaki ini tahu oida. Ada mahasiswa saya ambil S3 di luar negeri. Pulang dia, ketemu sama saya. "Kamu bisa bantu saya enggak?" Saya bilang, "Ada apa Pak Ridwan?" "Saya mau kasih ceramah tentang pengampunan. Bisa kau uraikan enggak dengan sistematis dengan benar?" "Oh, sini Pak Ridwan, saya siapkan. Minggu depan saya serahkan." Minggu depan saya dapat 28 halaman. Untuk 1 kata pengampunan itu 28 halaman. Bagus sekali uraiannya, sistematis. Siapapun yang baca dimudahkan untuk mengerti. Setelah diserahkan, saya lihat, bagus sekali, sistematis. Siapa dulu mahasiswa terbaik? Akhirnya saya bilang apa? "Tapi kau nggak tahu tentang ini." "Loh, saya nggak nyontek itu, saya ulas Pak." "Iya, tapi kau nggak tahu." "Maksudnya apa?" "Bawa pulang." "Loh Pak Ridwan, pulang ampuni suamimu." Dia marah. Enggak. Saya tetap nggak mau, saya tetap cerai." "Kau nggak tahu hanya di kertas itu gnosko. Tahu di khotbah gnosko. Tetapi kalau kita pelaku itu oida. Tahu di situ ini dia. Kamu akan mengetahui kebenaran karena kau pelaku." Ulangi, karena apa? Pelaku. Ulangi, karena apa? Pelaku. Banyak orang Kristen bahkan pendeta pun gak tahu kebenaran. Malah ada kebenaran manipulatif. Kalau Anda gak ke Israel, Anda gak rohani. Ini kan manipulatif. Halo, maafkan saya. Sampai mati pun Anda gak ke Israel gak ada masalah. Jangan manipulatif lah. Saya sedih, itu disebut Holy Land. Itu bukan Holy Land. Holy Land itu kita adopsi dari agama sebelah. Tanah suci, itu bukan tanah suci. Itu tanah sejarah. Tetapi saya ingatkan Anda, kalau Anda bisa jalan-jalan ke Amerika, kalau Anda bisa jalan-jalan ke Eropa, kenapa Anda nggak jalan-jalan ke Israel? Ada apa ini? Tapi kalau nggak punya duit, nggak usah ngutang untuk sana. Stop lah. Saya memimpin dosen teologi ke Israel. Nyeletuk, ada di situ dosen bilang, "Pak Ridwan, tolong baptis saya di Sungai Yordan." "Enggak usah." "Lupa aku." "Tidak. Dibaptis Sungai Yordan dengan Sungai Ciliwung sama rohaninya. Yang penting kau dibaptis dalam nama siapa. Jadi bukan tempat. Di sini dengan di sana sama rohaninya. Nggak ada ruang lebih suci daripada kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sehingga banyak orang di mimbar rohani, di luar mimbar nggak rohani. Kan nggak merdeka nih orang. Itu seringkali tanpa sadar.
Akhirnya kita kotak-kotak, akhirnya kita nggak merdeka lagi nih. Saya khotbah rohani, mobilku dipepet orang tuh rohani lah. Jangan mobil kita dipepet, kita pepet balik. Dipepet lagi, kita pepet balik. Lawan kita naik trotoar, puas kita. Di belakang mobil kita ada stiker, tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Tuhan, masalahnya banyak orang seperti itu. Nggak ada di sini satu, lebih ada. Itu masalahnya. Nggak merdeka sekali kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi penyembahannya bagus, khotbahnya bagus. Dikira penyembahan bagus, khotbah bagus, representatif rohani. Kagak. Kelakuan yang bagus itu ukuran rohani. Makanya banyak orang berkata, kalau kau nggak bahasa roh, nggak ada Roh Kudus, itu orang nggak tahu kebenaran. Puji Tuhan Anda bahasa roh. Puji Tuhan saya juga bahasa roh. Tetapi itu bukan ukuran. Hati-hati, karena banyak orang nggak tahu kebenaran. Percayalah, sakitmu beriman pasti sembuh. Itu nggak tahu kebenaran. Sembuh puji Tuhan, nggak sembuh puji Tuhan. Malah dalam banyak hal jangan sembuh melulu. Itu lama-lama kebodohan. Saya ulangi. Bapak Ibu, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, maunya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Delay 2 kali, delay 3 kali, jangan-jangan ngamuk loh. Jawab, mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Surga, kalau nggak percaya matilah nanti malam. Bagus. Kalau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Lama-lama Kristen itu jadi bodoh-bodoh kalau fokus kesembuhan. Nggak merdeka Anda saat kapanpun dipanggil Tuhan. Merdekalah. Karena nyanyian kita apa? Oh Yerusalem, kota mulia, lanjut. Hatiku rindu Makanya kalau sakit parah bilang, Tuhan, kalau saatnya kau panggil aku dalam nama Yesus, tolonglah on time Tuhan, jangan delay lagi lah Tuhan, tolong. Itu seharusnya tuh ngelawan muka Anda. Bulan 4 tahun lalu saya kritis. Saya bilang, Tuhan kalau boleh Tuhan tolong dalam nama Yesus, kasihanilah saya Tuhan, tolonglah. Janganlah delay Tuhan, on time lah, on time. Delay lagi. Jadi ketemu kita. Sebenarnya saya males loh. Kalau ke surga saya ketemu siapa? Abraham, Ayub, Daud, Ribka, Esther, Maria, saya ketemu. Lebih senang saya ketemu mereka daripada kalian. Delay lagi. Tolong bantu doa ya. Kalau saya sakit parah nanti tolonglah doakan. Tolonglah on time, tolonglah on time. Tapi tutup dengan apa? Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Ya suka-suka Tuhan lah. Kalau habis khotbah nanti saya ke hotel meninggal, ya puji Tuhan lah. Berarti saya lebih dahulu dari Anda ke Yerusalem baru. Nanti saya ceritakan Anda lebih bagus. Merdekalah kapanpun mati. Kenapa? Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong loh. Makanya merdekalah kapanpun Tuhan panggil. Yang penting hidup kita merdeka untuk Kristus. Taat. Penutup ayat 32. Jangan lupa, setelah proses ayat 31, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan, kesembuhan tidak memerdekakan. Harta melimpah enggak memerdekakan. Jabatan makin tinggi tidak memerdekakan. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Puji Tuhan ekonomi pulih. Tapi follow up dengan benar-benar merdeka. Hidup benar. Jadi lebih baik suami yang benar, istri yang benar, anak-anak yang benar, belajar yang benar, menggunakan uang yang benar. Itu yang memerdekakan. Di luar itu tidak ada yang memerdekakan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Hanya kebenaran yang memerdekakan. Oleh karena itu, jika di tengah-tengah mendengarkan firman Tuhan, ada hidup kita yang gak benar, ditegur Tuhan, minta ampun dan minta ampun.
Jika di tengah-tengah kita mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan, kita ditegur, minta ampun, minta ampun, dan minta ampun. Jika di tengah-tengah kita mendengarkan firman Tuhan, ada perintah Tuhan, tapi kita nggak serius, nggak fokus untuk melakukannya, mintalah ampun, minta ampun, dan minta ampun. Hanya kebenaran yang memerdekakan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Seraya nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh langsung kepada Tuhan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis dirimu. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis diriku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Perjuangan kita bukan masalah sakit sembuh. Perjuangan kita bukan soal pulih ekonomi. Perjuangan kita setelah bertobat lahir baru, mau taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Fokusnya bukan janji Tuhan. Fokusnya perintah Tuhan. Supaya Tuhan dapatkan kita tetap setia sampai garis akhir. Itulah yang Tuhan katakan, hendaklah dalam kehidupanmu bersama memiliki pikiran dan perasaan seperti ada pada Kristus, yaitu sangkal diri pikul salib supaya taat sampai mati. Kemerdekaan yang sejati adalah mau diproses, bukan seketika. Karena seketika itu memiliki nilai-nilai yang tidak begitu mulia. Proses yaitu fokus perintah Tuhan, taat, taat, dan taat. Sekalipun, walaupun tidak sedikit harga yang harus dibayar. Sehingga proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, semakin digenapi, semakin digenapi dan disempurnakan dalam kehidupan kita. Berdoalah sungguh-sungguh sebelum ajal kita tiba, kita sungguh-sungguh merdeka, taat sampai mati. Telah kulihat
Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan Yesus, di situ dia ada. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Maka responilah kebenaran firman hari ini. Langsung ngomong kepada Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatanmu, ditegur yang menunjukkan kau nggak merdeka, mintalah ampun, minta ampun. Jika engkau belum merdeka untuk mengasihi orang lain, untuk mengampuni, untuk lebih sukacita memberi daripada menerima, mintalah ampun kepada Tuhan. Merdeka dalam menggunakan uang untuk menyenangkan hati Tuhan. Merdekalah menggunakan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia. Kemuliaan sampai selama-lamanya, tidak terbatas ruang dan waktu. Ambil keputusan. Mari kita berdoa. Kembalikan kami tidak habis-habisnya kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kembali kami tidak habis-habisnya bersyukur dan bersyukur. Bersyukur ya Tuhan. Karena kebenaran firman ini Kau singkapkan menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan. Kami anak-anak pilihan, walaupun konsekuensinya Kau tegur kami, Kau bongkar kemunafikan kami supaya taat merdeka menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak boleh kami korbankan sekalipun apapun yang terjadi, orang bagaimanapun kami hadapi. Ketaatan sampai garis akhir menunjukkan kemerdekaan sejati. Untuk itu Tuhan, dalam nama Yesus, tolonglah setiap kami yang paling tua, paling muda, siapapun kami, tetap dalam firman Tuhan. Disiplin baca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Kalau gagal kami ulangi. Kalau gagal kami ulangi. Fokus kami perintah Tuhan. Sehingga setiap kami dengan segala harga yang harus dibayar, dengan ketaatan, kami menjadi murid-murid Tuhan. Dan tahu kebenaran bukan dari aspek akademik saja, bukan aspek knowledge saja, tetapi karena kami lakukan dengan segala harga yang harus dibayar. Sehingga kebenaran itu terus menerus memerdekakan kami dan memerdekakan kami. Dan orang merdeka tidak mengejar berkat, tetapi dikejar berkat. Karena orang merdeka menjadi pelaku firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Dan orang yang mengasihi Tuhan, apa yang gak pernah mereka lihat dengan mata, gak pernah mereka dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang yang merdeka, taat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Materaikan kebenaran ini Tuhan, sehingga timbul ciri utama Kristen dalam kehidupan kami, yaitu keteladanan hidup. Unggul dalam kesabaran, unggul dalam kekudusan, unggul dalam kesucian hidup, unggul dalam kerendahan hati, unggul dalam suka berkorban. Sehingga kami menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Maka makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan karena kemerdekaan yang sejati. Maka Cirebon ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sekitarnya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa ini jadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati hambamu Ibu Nani. Berkati semua yang ambil bagian di tempat ini. Termasuk worship leader, singers, pemain musik, penari altar, semua yang ambil bagian. Ingatkan kami merdeka untuk menjadi pelaku firman Tuhan sampai garis akhir. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan